Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan ibadah puasa dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Sholawat teriring salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rangka mengisi materi pada hari ini, dan pada keadaan dengan keadaan yang genting ini, yaitu dengan adanya virus COVID-19, marilah kita perbanyak beribadah, kita perbanyak berzikir, kita perbanyak bersolawat, kita perbanyak membaca Al-Quran. Karena tak lain dan tak hanya, mungkin ini adalah sebuah teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semuanya. Dan anak-anakku sekalian, harapan ibu di bulan suci yang penuh berkah ini, semoga segala virus, segala penyakit semuanya dapat hilang di muka bumi ini dengan secepatnya. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku, untuk hari ini ibu akan menjelaskan materi, yaitu mengenai jenis-jenis orang yang boleh tidak menjalankan puasa dan kewajibannya. Nah, berdasarkan konteks tersebut, siapa saja yang boleh tidak menjalankan ibadah puasa, yaitu ada 6. Yang pertama itu adalah bagi orang yang sakit. Kemudian yang kedua itu adalah orang dalam perjalanan atau musafir. Kemudian yang ketiga itu adalah orang lanjut usia atau lansia atau sudah sepuh. Kemudian yang keempat adalah orang yang sedang hamil atau sedang menyusui. Yang kelima adalah wanita yang sedang haid atau nifas. Dan yang terakhir itu adalah yang beragama lain. Oke, baiklah, di sini akan ibu jelaskan satu persatu siapa saja yang boleh tidak berpuasa dan kewajibannya kalau tidak berpuasa itu apa, seperti itu. Oke, yang pertama adalah orang yang sakit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang bunyinya adalah, barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari-hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari lainnya. Nah, apa maksudnya di situ? Berarti bagi orang yang sakit boleh tidak berpuasa, namun apabila sudah sembuh dalam sakitnya, maka dapat mengganti puasanya di lain hari. Seperti itu. Kenapa tidak apa-apa tidak berpuasa? Karena orang sakit itu ada yang sakit berpuasa sembuh, ada juga yang sakit berpuasa malah semakin memburuk sakitnya. Jadi diperbolehkan sama Allah seperti itu. Kemudian apabila kalau orang sakit itu, misalkan orang sakit itu meninggal. Nah, meninggal, misalkan orang sakit itu meninggal ketika masih di bulan puasa, misalkan seperti itu. Nah, berarti kewajibannya siapa yang mau membayar puasanya? Yang membayar ya keluarganya atau anak-anaknya bagi yang sudah memiliki anak. Yaitu apa yang dibayar? Yaitu dengan membayar fidyah, seperti itu.
Kemudian yang kedua adalah orang yang dalam perjalanan jauh atau musafir. Tadi sudah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 185 bahwa boleh tidak berpuasa bagi orang-orang yang sakit dan dalam perjalanan jauh atau musafir. Nah, itu kan sama saja. Nah, kenapa orang dalam perjalanan jauh itu boleh tidak berpuasa? Karena orang dalam perjalanan jauh apabila berpuasa dampaknya ada yang tidak apa-apa, ada juga yang berdampak apa-apa. Contohnya, yang berdampak itu adalah ketika kita berpuasa dalam perjalanan jauh, apabila dia kelaparan atau kehausan, apabila terjadi pingsan, mungkin akan terjadi kecelakaan dan lain sebagainya. Nah, maka diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Terus bagaimana kewajibannya? Kewajibannya adalah membayar atau mengganti puasanya di lain hari. Seperti itu. Misalkan kita sudah bulan Ramadan itu sudah selesai, berarti setelah bulan Ramadan, setelah Lebaran kita wajib membayar sebanyak sebanyak hari yang kita tidak puasa itu tadi, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah orang lanjut usia atau lansia. Nah, di sini orang tua itu ada yang sanggup berpuasa, ada juga yang tidak sanggup. Nah, di sini yang dijelaskan adalah bagi orang-orang yang tidak sanggup berpuasa. Orang sudah tua rentang seperti itu. Nah, di sini bagi orang tua yang tidak mampu berpuasa, maka kewajibannya yaitu dengan bukan mengganti puasanya, tapi dengan membayar fidyah. Nah, jadi satu fidyah itu sebesar 1,5 kg beras. Misalkan 30 hari itu tidak berpuasa orang tua kita yang sudah tua. 30 hari berarti setiap harinya kita mengeluarkan beras 1,5 kilogram beras, yaitu untuk dibagikan kepada fakir dan miskin atau yatim atau piatu, terserah bagian yang mana yang mau difidyahkan, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah wanita hamil dan menyusui. Nah, di sini Nabi bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, bunyinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menghilangkan puasa pada musafir, pada wanita hamil, pada wanita menyusui, dan kewajibannya adalah mengganti puasanya di kemudian hari. Nah, berarti di situ sudah dijelaskan, maka bagi wanita hamil dan wanita yang menyusui, maka tidak boleh tidak berpuasa, namun ketika nanti sudah tidak menyusui dan sudah tidak hamil lagi, maka kita dapat mengganti puasanya di lain hari, seperti itu. Kenapa? Karena kalau orang hamil boleh tidak berpuasa, karena kalau orang hamil itu kan lemah ya. Jadi kalau misalkan ada juga orang hamil itu kuat, bisa buat berpuasa, tapi apabila sudah tidak mampu berpuasa, maka tidak puasa dulu juga tidak apa-apa. Kemudian yang menyusui juga sama. Kalau orang menyusui itu kan kita butuh energi yang banyak, pencernaan yang bagus, kemudian gizi juga harus masuk karena menyusui anaknya. Tapi apabila anaknya kuat dan bisa diajak puasa, maka boleh berpuasa. Tapi apabila anaknya tidak kuat dan diajak puasa, maka tidak berpuasa pun juga tidak apa-apa, nanti diganti pada hari yang lain, seperti itu. Kemudian yang kelima adalah wanita dalam keadaan haid dan nifas. Nah, Nabi bersabda dalam hadis riwayat Bukhari yang bunyinya adalah, bukankah wanita haid atau nifas tidak sholat dan tidak puasa? Nah, di sini sudah jelas. Berarti bagi wanita yang haid dan nifas, sholat aja tidak boleh, apalagi berpuasa. Nah, kenapa orang haid dan orang nifas itu boleh tidak berpuasa? Karena keadaan wanita tersebut itu tidak suci, seperti itu, maka tidak apa-apa. Nanti kita boleh berpuasa setelah sudah selesai haid atau nifasnya, seperti itu. Dan apabila sudah selesai di bulan Ramadan, maka dapat mengganti puasa yang tadinya kita tidak berpuasa di lain hari, seperti itu. Oke, baiklah, yang berikutnya yang keenam yaitu adalah bagi orang-orang boleh tidak berpuasa
bagi orang-orang yang beragama lain selain Islam, seperti itu. Ya kenapa boleh tidak berpuasa? Ya karena mereka beragama lain, jadi hak-hak mereka mau puasa atau tidak terserah mereka, seperti itu. Oke, kemudian yang berikutnya mungkin sering jadi momok kita dulu waktu masih kecil, bahwa dulu ketika orang tua kita menasihatin kita, yaitu awas, kalau puasa nangis itu batal. Nah seperti itu. Kira-kira itu benar nggak sih kalau orang nangis itu batal? Nah di sini akan ibu jawab bahwa ternyata orang menangis itu tidak batal puasanya. Kenapa? Karena menangis itu kan dari mata. Nah, mata itu kan bukan berasal dari rongga tubuh kita, seperti itu. Jadi tidak batal puasanya. Namun, pahala kita dikurangi. Kenapa dikurangin? Karena kita tidak bisa namanya orang puasa itu kan menahan, tidak hanya menahan lapar dan haus, tapi kita juga menahan hawa nafsu. Nah, kalau orang menangis itu kan pasti kan hawa nafsu itu kan ya, karena emosional. Jadi maka pahala kita dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, anak-anak, untuk hari ini, untuk materi hari ini, di sini ada sebuah pertanyaan. Nanti tolong dicatat pertanyaan Ibu. Ada 2 pertanyaan, kemudian nanti kalian jawab pertanyaan tersebut di kolom komentar, seperti itu ya. Pertanyaan, kemudian jangan lupa dituliskan nama dan kelas kalian. Kemudian yang pertama, pertanyaannya adalah, apa hasil kesimpulan dari materi hari ini? Apa kesimpulan kalian dari hasil materi yang Ibu jelaskan tadi? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana jika seseorang yang meninggal dunia dalam keadaan tidak berpuasa karena sakit? Ibu ulangin lagi. Bagaimana jika seseorang yang meninggal dunia dalam keadaan tidak berpuasa karena sakit? Oke, itu 2 pertanyaan. Jangan lupa dijawab, kemudian hasil jawabannya silakan kalian tulis di buku harian kalian, buku Ramadannya. Oke, demikianlah hasil tausiah yang dapat Ibu sampaikan. Jika dalam tutur kata Ibu ada yang salah, mohon dimaafkan karena Ibu adalah manusia biasa, tidak luput dari salah dan dosa. Oke, Ibu tutup kegiatan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.